jujur ya, setelah menginjakkan kaki di sini, andai dan gitu ya, setelah nyampe ke sini gitu ya, benar-benar banyak hal-hal yang datang gitu nyamperin. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqmal di acara Aero Talk. Kali ini saya sudah pasti mengundang orang-orang keren lainnya. Ya, hari ini saya mengundang seorang alumni, masih seorang alumni dari Universal, ya, yang sedang melanjutkan Ausbildung di tahun ketiga kali ini. Siapa dia? Ya, kita langsung sapa aja. Ini dia ada Bobby. Halo Bob. Halo semua. Sehat Bob? Sehat. Nih, kita udah lama gak ngobrol gini, berapa? Iya, 2 tahun ya? Bener-bener. 2 tahun lah. Semenjak waktu habis kursus kan dulu Bobby ke Bali ya? Iya, ke Bali kerja, terus setelah ada kontrak langsung ke Medan. Wah, kita berarti terakhir ketemu kita tuh pas kelas maintenance gak sih? Yang itu? Enggak, maintenance Bobby udah nggak ada lagi. Wah, maksudnya udah tidak ada. Bobby sudah tidak ada. Sudah. Sudah meninggalkan Bandung ya konteksnya ya? Iya benar. Oke, gimana di sana sekarang? Di sini sekarang corona udah ini ya agak berkembang, maksudnya semua toko-toko udah mulai dibuka. Corona agak berkembang, berarti makin itu dong. Iya, maksudnya lockdownnya udah berkembang dari yang tahun lalu. Toko-toko udah mulai dibuka, tapi bertahap gitu loh. Udah aman berarti ya? Udah aman. Kerja mulai rodi lagi berarti gitu. Kerja mulai rodi lagi, mulai banyak tamu lagi ke hotel. Mantap. Bob, ada yang lupa ya nyapa Bobby itu? Ya. Sawadikap. Aduh, masih belajar Thailand? Enggak, Jerman aja udah pusing ya. Aduh, Thailand sudah lupa ya. Nggak, sekarang mah mukanya muka stres gitu, banyak ting kerja gitu. Dulu mah mukanya masih fresh gitu. Sekarang terlalu banyak beban hidup ya. Iya gitu, orang makin dewasa makin banyak beban hidup ya. Asik. Mukanya makin rumet nih. Itulah hidup ya. Iya, begitulah hidup. Ya itulah ya. Bob, kita mulai dari perkenalan dulu aja nih. Ini orang pengen tahu siapa Bobby, lagi Ausbildung di kota apa dan bidang apa gitu. Yang pasti bukan bahasa Thailand ya. Situ. Oke Bob, silakan Bob. Oke, halo semua. Nama saya Bobby Anggiat Pindosianipar. Saya dari Medan. Saya di sini sedang Ausbildung jurusan Hotel Fachman, yang artinya ada 3 fach di hotel yang saya kerjakan, jadi housekeeping, reception, sama service. Terus Ausbildung saya mengikutinya di Freiburg. Jadi di Freiburg ini bukan Freiburg im Bergau, tapi Freiburg Unstrut yang ada di dekat Leipzig. Jadi Jerman tuh ada Freiburg ya, pakai i sama pakai y ya. Iya, tapi tetap aja orang pasti bilangnya Freiburg. Orang bilangnya Freiburg. Cuma ya ada Freiburg im Bergau, ada Freiburg Unstrut. Gitu. Ini kebagiannya yang pakai y ya. Yang pakai iya ya. Yang pakai y ya. Yang pakai iya ya. Weinbau Gebiet di sini. Weinbau Gebiet, genau. Oh, bahasa Jermannya makin kalah kayaknya ini. Saya kalah bahasa Jermannya ini. Bahaya. Ampun, suhu. Oh, tidak. Oke, Bob. Kan Bobby lagi Ausbildung jadi Hotel Fach. Jadi Fachpro bukan Fachman ya? Fachpro. Bukan. Bobby Ausbildung jadi Hotel Fachman. Tapi dulu Bobby udah punya basic kan sebenarnya karena dulu sekolah di 9 ya? SMK ya. 9. Nah, dulu kenapa sih pilihnya jadi Hotel Fachman? Karena mungkin apa mau lanjutin punya basic dulu Bobby punya atau gimana gitu? Karena mungkin udah terjun ke dunianya ya Her. Jadi kayak dibilang jatuh cinta sih bukan sama si jurusan ini, cuman karena udah terjun jadi kalau udah bahasa Jermannya mah kagok basah. Ya kagok basah. Jadi kalau udah basah ya udah basah aja, makanya. Terus kenapa pengen Ausbildung lanjutnya Hotel Fachman di sini? Maksudnya dalam fach yang sama, padahal belajarnya sama aja ya. Cuman kayak
mungkin banyak hal baru gitu yang bakalan ada di sini kalau Apa kita tuh yang kesini barunya? gitu. Kira-kira? Ya banyak sih, banyak. Maksudnya beda drastis gitu. Pelajaran perhotelan di Indo sama di sini drastis sih, enggak maksudnya mungkin dari segi bahasa sama di Indo kan kalau untuk service tuh cuman kayak basic. Kalau di sini kan kita udah detail ya berarti. ya lebih detail lagi, lebih Hmm. detail kayak wine service atau kayak apa bagaimana dihasilkannya wine, schnapps yang gitu-gitu kan. Jadi kayak banyak ilmu-ilmu baru yang Jadi menarik. secara teoretikal jadi lebih dalam gitu. Jadi nggak Iya, cuma iya ilmu benar. perhotelan secara umum, tapi lebih ke jadi fahnya jadi seorang ahli itu kayak Jadi gimana ya. ya benar-benar Di gitu. samping duitnya lebih gede mungkin ya. Ya boleh juga lah. Itu. Oke, berarti sekarang udah kerja mulai rodi lagi Bob di situ. Apa gimana? mulai bukan mulai road lagi, udah dari pokoknya Oh iya, semenjak si lockdownnya ini Wah. mulai, maksudnya mulai tidak diadakan lagi, semua toko udah dibuka, otomatis orang-orang yang mengurung diri kemarinnya kan bersemangat untuk liburan gitu ya. Jadi Termasuk Anda orang yang terkurung ya? iya, jadi ya makin rame lagi. Cuman ya harus kerja, emang udah buka semua. Jadi ya. Ditambah sekarang lagi high season ya? Ya high season karena di Jadi sini lagi summer, jadi lagi zomo. 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 Menarik. Ya. Terus Bob, Bobby udah ngerasain dua hal yang sangat berbeda gitu. Ketika belajar di Indo sama belajar di Jerman ini gimana dan worth it nggak sih menurut Bobby untuk lanjut Ausbildung di bidang hotel atau di tempat Bobby yang Bobby rasakan itu gimana? Kalau dibilang worth it mungkin tergantung ke personalnya, tergantung ke orangnya. Kadang kan orang kan mikirnya beda-beda. Mungkin ada yang apa sih ini gitu kan. Kalau kalau Bobby sendiri gitu ya, kayak untuk belajar banyak hal-hal yang baru itu kan menarik gitu ya. Okay. Jadi ada worth it-nya, ada enggak worth it-nya mungkin ya. Jadi kayak belajar yang selalu ada yang baru gitu kan. Terus enggak worth it-nya mungkin karena semuanya ini bukan semuanya. Jadi beberapa persen dari pelajaran yang dipelajarkan di Hotel Fachman ini udah Bobby pelajarin di Indonesia gitu kan. Udah jadi tahu kayak, lah ya gitu. Udah tahu lah. Cuman ada aja sih ya kalau yang baru-baru ada aja kayak belum profesional gitu kan, belum profinya kita. Jadi kayak selalu ada aja ilmu gitu. Nah, berarti tadi misalkan kan sebenarnya Bobby udah tahu dengan pelajaran-pelajaran yang udah atau yang sedang dipelajari beberapa gitu. Tapi untuk masuk ke level bahasanya gitu, karena kan bahasanya beda banget nih, dan buat Bobby adapted dengan bahasanya itu gimana sih gitu? Gimana ya? Setiap orang beda-beda. Karena Bobby juga awal pas nyampe ke sini kayak gimana bilangnya, kayak bayi baru lahir gitu loh, kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Bukan bayi baru lahir, Bobby baru lahir. Bobby baru lahir gitu. Bobby baru lahir gitu. Kayak banyak orang mungkin yang menyepelekan, jadi kayak gue udah belajar di Indo kok, paling ntar ke Jerman easy lah, paling ntar udah bisa lah ngelanjut, udah lulus B1, udah lulus B2 apa segala macam gitu. Cuman setelah nyampe sini pasti semua orang kaget karena ya begitu bahasanya itu loh. Apalagi kan sekarang posisinya tinggalnya di Sachsen-Anhalt gitu kan, mereka punya aksen sendiri, itu makin sulit lagi. Jadi kayak udah sulit dipersulit lagi gitu kan untuk mengerti mereka karena aksennya udah beda lagi gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu udah biasa lah sering, ya. Sering ngobrol sama temen, sering ngobrol sama rekan kerja gitu kan. Terus sering-sering lihat-lihat YouTube lah atau TikTok sekarang kan banyak untuk media belajar. Belajar. Bukan jadi cuma lihat orang-orang goyang ya. Iya benar-benar. Jadi ya begitu. Jadi bahasa Thailandnya terlupakan ya? Ya sedikit lah, turun ke bawah. Deutsch-nya dulu. Deutsch-nya yang di level upper? Di level upper genau. Kalau yang Thailandnya sudah lupakan gitu. Lupakan dulu lah, pusing. Aduh, jadi balik lagi ke bahasa kita ini ya. Oke Bob,
yang enggak selain apa? Ada nggak sih pengalaman yang kita ngomong yang nggak enaknya dulu ya? Sama Bobby Ausbildung pengalaman yang paling nggak enak nih. Yang Apa nggak enak tuh di kira-kira? mana tuh? Di Secara keseluruhannya aja pengalaman ketika Ausbildungnya atau ada kejadian-kejadian yang menarik kah? Yang tidak mengenakan atau gimana? Apa ya? Di kerjaan palingnya banyaknya ya. Karena kan tipikal orang Jerman dengan orang Indonesia beda ya. Oke, terutama di hotel, berarti kan? Terutama di hotel. Orang-orangnya tuh lebih ya kadang kita ngerti gitu ya, kalau misalkan di bawah tekanan kerja, it's okay. Cuman mereka tuh kadang overact mereka kadang. Jadi kayak gimana ya, di pushnya tuh bener-bener di dan push. eling Jadi lah. ke kitanya nggak bagus gitu. Kadang ya nggak mood turun gitu kan, segala macem gitu. Terus ya pengalaman paling nggak enak pernah lagi kerja nih. Terus baru masuk banget dari Urlaub terus kerja. Jadi otomatis pleng otak tuh kayak nggak ada apa-apa gitu di kerjaan gitu kan, masih otak liburan. Iya, otak liburan gitu kan. Nah, terus ada yang tamu minta Speisenkarte, minta menu. Terus nah nggak ada di mana-mana tuh udah dicari nggak ada gitu kan. Terus nanya ke si Facharbeiternya, nanya kan, lihat Speisenkarte nggak di mana gitu kan. Coba cari di situ, kata dia gitu. Di situ ada kayaknya. Pas udah dicari nggak ada. Nah terus dia yang nyamperin. Ternyata keselip gitu di bawah-bawah lemari gitulah, keselip disimpan gitu kan. Terus dia bilang, ini apa, kata dia, nyari itu pakai mata dong, kata dia. Terus dilempar. Itu langsung down sih sebenarnya. Cuman udahlah, mungkin butuh lauk lagi. butuh hiburan bener sih. Tapi buat ngadepin tipsnya dari Bobby nih, buat ngadepin orang-orang kayak gitu, karena Bobby pasti tiap hari ketemu dengan orang-orang yang beda, orang-orang baru dengan karakter yang beda, orang marahin lah, katakanlah orang nge-push Bobby lain sebagainya gitu. Tapi untuk ya udahlah, kita ngobatin hati kita, ya udahlah gitu. Jadi Bobby sendiri tuh gimana buat gitu? Kalau aku mah selalu ingat kata orang tua gitu ya, kayak kalau kita baik pasti kita akan selalu menerima yang baik gitu kan. Jadi ya tetap baik aja, mau apapun yang terjadi tetap selalu baik aja gitu. Jadi kayak jangan yang kayak gimana ya, udah digituin terus kita down terus nggak suka, baper gitu kan, segala macam. Ya itu kadang bisa terjadi karena kan semua sifat manusia nggak bisa disamakan kan. Ada yang ini begini begitu begini ya. Intinya tetap spare love aja, tebar kebaikan. Biar merekanya makin luluh aja, bodo amat mau gimana juga. Watak Bobby itu dari dulu kayak gitu berarti ya. Bring love. Iya. Karena Bobby ini seorang introvert guys ya. Jadi Bobby itu punya prinsip di mana orang terdekat dengan Bobby dia harus bikin ketawa gitu. Aduh, tapi dulu pernah sempat loh Bob, pas kan Bobby itu orangnya happy gitu bla bla bla. Tapi pas Bobby diem, anjir si Bobby kenapa ini, si Bobby kenapa gitu. Ya, sama sama kayak di sini juga. Kalau pernah sih, maksudnya nggak sering kan, sekali lah gitu di kerjaan. Orang-orang itu kan seneng kan, karena kan selalu happy bawaannya kalau kerja gitu kan. Tiba-tiba ada suatu saat gitu kan, emang nggak adalah masalah something gitu kan yang bikin udah muka tuh sepet, asem gitu kan, mood kacau gitu. Iya, sampai ada yang nanya ke Bobby gitu kan, ada yang nanya Facharbeiternya, orang yang kerja di situnya, si karyawannya, ada yang nanya gini, kan ich dich ansprechen, sampai ada yang bilang gitu kan. Terus ya kata gue, sampai ada yang nanya dulu, saking mukanya udah nggak kayak biasanya gitu kan. Ya itu dia manusia, saya juga tuh. Ya wajar. Menarik sih, tapi tadi prinsipnya sih, jadi jangan baper lah ya. Yang penting jangan baper, tebar kebaikan dan tebar kebajikan. Asik. Bobby 2021. Coach ya, mantap.
Bob, sekarang kita move nih ke yang enaknya gitu, yang pengalaman yang menarik yang Bobby dapetin selama Bobby Ausbildung di Jerman itu apa? Yang menarik ya kayak yang tadi udah dibilang selalu banyak belajar yang hal baru gitu kan. Terus senangnya itu kita bisa terapkan di hotel gitu kan. Terus kayak tamu-tamu juga gitu kan. Kadang ngobrol sama tamu juga itu pengalaman yang menarik sih. Kadang mereka kayak tertarik gitu. Ini orang dari mana gitu kan. Ini orang lagi ngapain gitu kan. Terus ngobrol terus kayak mereka seneng gitu karena mereka tuh selalu bilang orang yang datang dari Indonesia itu mereka bilang Asia, cuman karena aku bilangnya Indonesia jadi kayak orang-orang Asia ya Indonesia juga kata dia. Mereka tuh friendly kata mereka gitu, kayak kalian tuh friendly ya, bagus gitu, seneng kita sama kalian. Mereka bilang gitu. Itu pengalaman yang menarik ya. Terus Bobby, yang lainnya lagi kayak apa ya? Party paling sama teman, maksudnya party dalam artian kayak kalau maksudnya jarang gitu ya Her, kayak sama temen Indo gitu kan party gitu kan. Ini sama orang Jermannya gitu kan. Untungnya temen tuh in gitu sama Bobby gitu kan. Terus in juga sama mereka. Terus Anda kan fleksibel orangnya ya. Iya, bisa jadi kemana aja. Terus ya menarik aja gitu walaupun ya mereka kan umurnya kayak 20-an lah, 19, 20, 17 21. Juga ini. Terus yang lainnya paling kalau lagi liburan. Berarti explore terus lah ya. Explore terus yang bener. Enak ya. Yang enak. Ada nggak sih step berikutnya dari Bobby untuk lanjut lagi nanti abis Ausbildung? Sekarang kan tahun ketiga nih. Tahun ketiga. Planning selanjutnya gimana? Planning selanjutnya sih pengennya cari tempat yang kan manusia itu nggak pernah puas ya, kayak pengen mencari yang lebih lagi, yang lebih. Ya pengennya ya mencari betrip atau hotel atau apapun itu yang lebih baik lagi buat kedepannya kerja. Sebenarnya ada niat mau ngelanjutin kuliah, cuman ada bagusnya kalau kerja dulu lah setahun terus lihat kedepannya gimana. Karena banyak nanya ke orang-orang Jerman sini, mereka banyak yang putus kuliah karena salah ngambil langkah. Kayak mereka kuliah setelah beberapa semester kinda lose kata mereka. Jadi berhenti kata mereka gitu. Terus ada yang lanjut Ausbildung lah, ada yang bikin usaha sendiri lah, ada yang kerja lah. Jadi kalau untuk kuliah mungkin dipikirin lagi. Sebenarnya dulu awalnya kesini tuh terus kayak mikir kedepannya lanjut langsung kuliah lah gitu kan. Pas dipikir-pikir takutnya salah ngambil langkah, buang-buang waktu, buang-buang uang gitu kan. Jadi mending kerja dulu aja, kita lihat kedepannya gitu. Dulu kalau kuliah jurusan apa? Nah itu dia harus dipikir lagi, cuman ya. Yang kepikiran awal-awal dulu apa? Yang kepikiran dulu awal-awalnya ini. Sebenarnya yang awalnya mah ini ya sebenarnya pengennya arsitek. Pas ngobrol sama mereka, cobalah dipikir lagi, arsitek lu butuh nilai fisika sama matematika sama satu lagi biologinya lah atau apalah gitu, ada 3 nilai. Itu tuh kamu harus bagus nilainya karena itu nggak gampang untuk ngikutin si arsitek ini. Iya, nggak apa-apa, kata nggak apa-apa gitu kan. Terus setelah kesininya ya paling jurusannya manajemen, kalau nggak manajemen hubungan internasional. Wih, mantap. Ngeri. Tapi ya kita lihat dulu lah. Kenapa nggak kepikiran jurusan seni, Bob? Seni. Anda ada tukang nyanyi. Iya, sebenarnya pengen seni, cuman kayak itu kan it's just a hobby. Itu cuman hobi gitu kan, kayak kalau mau digali terus pengen lanjut ke terjun ke dunia ini boleh, cuman kayak mikir itu kan hanya hobi, kenapa nggak nyari pekerjaan gitu. Maksudnya hobi itu kan hobi yang dipekerjakan. Kalau misalkan seni gitu ya udahlah paling ya kayak gitu, manajemen atau enggak hubungan internasional. Cuman gimana ke depannya gitu, gimana
alurnya gitu. Asik, biarkan air mengalir ya. Air Hidup tuh mengalir. seperti kaken. Iya, genau. Biarkan dia Was mengambang. raus, muss raus. Iya, itu. Buat apa? Selama ini pengalaman Bobby buat tinggal di Freiburg itu Hmm? eh, nyaman nggak sih untuk ditinggali? Ya meskipun itu sangat disebut sebagai kota wisata gitu tuh. Hmm. Buat tinggal di Freiburg tuh Hallsville gitu. Hmm, nyaman nggak nyaman sih, ada nyamannya ada Hmm, nggak hmm, nyamannya hmm. gitu kan. Kadang nggak nyamannya tuh karena kalau misalkan pengen pesen makan gitu kan, GrabFood tuh. pengen GrabFood gitu susah, paling cuman adanya pizza doang, dan itu juga minimal ordernya 10 euro gitu kan. Oke. Ya Nggak ada agak diskon promo ya. berkendala gitu. Terus ya enaknya ya enak aja gitu. Kadang kadang kan kita yang kerja gitu, kalau misalkan tinggal bener-bener di kota besar makin stres mungkin ya, karena udah Hmm, capek. Terus hmm, ini kan kalau di sini hening aja, itu enaknya sih sebenarnya. Nggak hmm. enaknya ya agak jauh kemana-mana gitu kan. Terus ya ya itu tadi mesen 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 memesen agak sulit juga. Hmm. Tapi itu Wonong gokil sih, keren. Kan Wonongnya desain desain Bobby sendiri. asik. Itu tapi Wonong di hotel apa misah? Itu. Ini Wonung misah jauh dari Hmm. hotel. Maksudnya ini misah. Ini tuh kayak komplek itulah, apartemen gitu, apartemen Wonung Asik. yang 5 lantai. Tinggalnya saya di lantai 1. Tolong ya kalau ada yang mau nyamperin di lantai 1 ada namanya ntar. Hersianipar. Ya? Hersiani Parganau. Aduh, menarik, 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 menarik. Tapi buat selama ini gitu betah lah ya tinggal di sana. Nah, karena Bobi kan udah ngerasain lingkungan yang Medan, Hmm, terus Bandung, hmm, terus Bali ya dulu di Bali. Bali juga Bali. kerja juga kan nggak sih? Di Bali kerja. Di Bali. Terus sekarang jajal Jerman kayak gitu. Ya gimana ya? Ada nyamannya, ada enggaknya aja Hmm, gitu. hmm. Selalu ada aja. Betahnya itu kadang ada nggak betahnya. Biasa sih ya orangnya kalau lagi ada tekanan gitu kan, kadang males banget lah, nggak betah gitu kan. Tapi setelah udah berlalu gitu kan, ya udah Eh, biasa aja dijalanin lagi gitu. balik lagi ke kita sih sebenarnya ya. Gitu. Balik lagi Mau ke kita, mau benar. mau gimana ya? Kita mau nggak mau interaksi nggak sama orang gitu, mau Iya. membuat kita nyaman apa enggak gitu. Yang penting tadi tebar kebaikan. Itu best quote of the day Bob itu juara yang paling kerasa Bob gitu ya kan dari dua kultur yang Indonesia sama Jerman yang Bobby rasain pasti Hmm, ada influence-nya dong untuk ke hmm, diri Bobby sendiri dengan Bobby ikut Ausbildung, Bobby tinggal hmm, di Freiburg yang dia relatifnya Bobby lebih banyak interaksi langsung sama orang hmm. Jerman bikin diri Bobby itu jadi gimana sih gitu. Jujur ya, setelah menginjakkan kaki di sini, Hmm. ada ya Chan gitu ya. Maksudnya setelah nyampe ke sini gitu ya, Hmm. Hmm. benar-benar banyak hal-hal yang datang gitu nyamperin. Jadi Come to Bobby, ke come to Bobby. ya efek ke akunya sendiri gitu ya, ke Hmm. Bobinya sendiri gitu ya. Efeknya tuh lebih open minded aja orangnya, lebih apa ya, eh, lebih nyambung ke segala hal, dan lebih bisa menerima pendapat, bisa menerima Hmm. perbedaan, Hmm. bisa menerima banyak hal gitu, karena Hmm. emang si dirinya itu udah dibentuk begitu dari awal gitu. Jadi lebih open minded kalau menurut Bobby Hmm. ya, karena ya begitu. Tapi dengan pasti ketika masa-masa itu ngalamin culture shock nggak sih? Oh pasti, semua orang pasti culture Uh, shock ya, pasti, yang karena paling itu Bobby inget dia culture shocknya gimana tuh? eh, yang paling ingat sampai apa ya, sampai sekarang tuh kayak Uh, jalan sih. Orang Jerman tuh kan jalan cepet banget kan. Mungkin karena itu mereka segala yang dikerjakan tuh cepet gitu kan. Karena mereka hmm, jalan hmm, juga cepet gitu kan. hmm, Nah, dari situ sampai sekarang jalan tuh jadi cepet sama kalau kerja tuh kayak ada yang lama tuh kayak
kayak kesel Apa sendiri sih? gitu kalau ada yang nama apa sih gitu, jadi ke bawah juga gitu Ya, kan, oke. maksudnya nggak tahu itu positif atau negatif. Ya. Mungkin positif ya, jadi lebih apa, lebih termotivasi gitulah, lebih cepet gitu. Hmm. Gitu paling yang ingetnya gitu culture shocknya. Tapi balik lagi asal kita adaptif sih ya. Karena Iya. pasti dari apa? Maksudnya kita ambil dari satu perspektif yang ada di sini, kita lempar lagi ke perspektif lain tergantung dari kita mau gimana gitu, dan Mau gimana, bener. ngambil dengan poin yang ini pasti ada poin plusnya nih buat kita gitu dengan tentang kita dimanapun. Ini ngobrol jadi serius gini, Gak apa-apa sih. ngeri, Nah ngeri, itu ngeri. dia kan, dalam open minded dalam artian mau ngobrolin yang gimana pun ayo, yang serius ayo, mau orang canda gegeluan ayo gitu kan. Jadi kayak lebih terbentuk ke situ sih menurut Bobby mah orangnya gitu. Asik. Berarti fleksibilitas itu diutamakan ya. Betul sekali. Open Bapak Iqmal, minded-nya di situ. open minded. Menarik ini sekali, Bob. Ada yang ingin masih ada sampaikan? Karena gini loh, maksudnya buat orang tuh pasti dengan culture shock-nya di situ, dengan apa dari kultur yang tadi kita omongin, terus nyampe ke Jerman masih dengan menjadi seorang Bobby yang jadi diri Bobby gitu. Karena kadang kan people change gitu loh. Iya. Anjir, kayak Inggris orang. Orang tuh pasti ubah dengan kultur yang apa yang dia alami dengan lingkungan yang dia punya, tapi Bobby tetap jadi seorang Bobby. Iya. Gitu. Ya, it depends on you, anjay. Kayak yang dibilang people change. Anjay, oke sih. Iya, kayak it depends on you, people change. Oke, people change. Tapi lu berubah ke arah yang mana? Lu berubah ke arah yang baik, ke arah yang tidak baik, atau merubah diri lu komplit jadi bukan diri lu lagi gitu kan. Cuman ya kalau aku sendiri ya aku tetap aku gitu. Cuman ada lebihnya dari aku yang dulu gitu. Oke. Makanya lebih ya tergantung orang kan, dia menerima segala apa masukan yang ke dia tuh gimana gitu kan. Ya begitu. Sebenarnya banyak culture shock di sini tuh banyak, bukan cuman karena gimana ya, banyak bukan cuman karena yang dibilang yang banyak hal yang masuk gitu kan. Ada juga yang kayak di Indo kita kan budayanya kayak memvideokan orang atau bikin story sama temen, itu kan hal yang lumrah biasa ya. banget ya, lumrah gitu ya. Kalau di sini tuh enggak. Lu kalau mau bikin story sama orang tuh izin dulu. Kayak izin dulu. Itu kalau belum kenal dekat. Kalau udah kenal deket banget baru lu bisa. Kalau belum, lu izin. Karena pernah dulu lagi ada acara gitu di kelas. Ada temen satu, dia baru datang lah. Posisinya dia baru datang. Jadi awal aku dulu yang nyampe, baru dia yang datang. Nah dia mau ngevideoin, biasalah kan orang pengen storyin lagi suasana di kelas gitu kan, apa segala. Dia story. Terus si gurunya tiba-tiba bilang gini, ada yang tutup muka dulu pertama. Kelihatan sama gurunya. Kamu kalau misalkan mau bikin video, izin dulu dong sama temen-temennya gitu. Terus dalam hati teh, gini banget ya di Jerman gitu kan, kayak privacy itu di sini benar-benar privacy gitu. Kadang kalau misalkan ngambil foto di jalan gitu, ada muka orang, ya oke lah, kita ambil gitu kan, di jalan ada muka orang, oke. Orangnya nggak tahu. Tapi kalau orangnya tahu itu ada disebar di sosial media, dia bisa tuntut gitu. Di sini tuh segala macamnya ada peraturan. Terus lebih dari jam 10 malam di sini nggak bisa berisik. Itu ada Ordnungsamt namanya, yang kalau kita berisik tuh itu tuh hak si tetangganya kita antar manggil polisi. Terus kita kena strafe atau apa segala macam gitu. Strafe sih biasanya. Tapi yang jadi Bobby lihat sendiri dengan orang banyak, ya maksudnya balik lagi ya, itu privacy gitu kan, gitu. Dengan awalnya Bobby yang di Indo mah udah bebas apapun juga orang mau videoin dimanapun atau orang ya udah bebas gitu. Tapi itu juga kan poinnya, jadi kok jadi apa-apa teh jadi
story, apa-apa dikit-dikit story gitu kan. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan gitu, langsung masuk ke kebiasaan yang baru yang tadi awalnya pasti kaget juga nih gitu. Terus yang ya lebih jadi ini sih, lebih merubah sikap gitu loh, lebih merubah apa ya, kayak kita kan personal kayak bebas-bebas aja gitu kan. Setelah di sini ya kita lebih teratur lagi aja gitu, lebih teratur, lebih tahu aturan gitu kan. Ya ada plus minusnya gitu. Ya sih, yang penting mah tadi dari kitanya gimana untuk menghadapi itu ya. Menarik. Satu lagi nih Bob, ini tapi kayaknya udah terangkum semua sih kayaknya ini. Jadi lebih ke gimana sih gitu buat orang tetap berusaha untuk memotivasi diri mereka gitu. Karena misalnya ini kaitannya buat pembelajar bahasa Jerman ya, atau semua yang punya cita-cita ke Jerman gitu. Untuk tetap mereka on the track supaya keep your dreams gitu loh. Untuk pasti dengan segala harang rintang, Bobby juga maksudnya perjalanan Bobby menuju Jerman tuh nggak gampang gitu. Dan ketika Bobby mau survive di Jerman juga nggak gampang gitu. Tips dari Bobby, how to live in German, how to survive in German, how to challenge yourself. Keep your kalau dreams. kalau lagi di titik bawah gitu, kalau orang lagi di titik bawah gitu ya, jangan dipendam sendiri dan jangan ditanggung sendiri gitu, karena kalau dia menanggung sendiri itu susah jadinya gitu ya. Jadi kayak coba share gitu, lu punya masalah apa, misalkan kayak bahasa, atau lu punya masalah finansial atau apa gitu kan, itu coba di-share, karena mungkin masukan orang tuh penting juga buat kita gitu kan. Jadi kalau lu ada di titik bawah tuh jangan dipendam sendiri, jangan ditanggung sendiri, ntar jatuhnya jadi pengen putus asa gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, jadi give up gitu kan, udahlah males ini segala macam. Jadi ya intinya kalau ada masalah sebesar apapun itu jangan dipendam sendiri gitu loh. Coba ceritakan ke orang-orang yang menurut lu bisa lu pegang nih si orangnya, kayak teman terdekat lah, orang tua lah, atau apa gitu kan, yang bisa bikin semangat lu jadi kebakar lagi gitu kan, jadi lebih semangat lagi gitu kan. Support dari orang tuh, positive vibe-nya itu penting banget buat kita gitu. Jadi kita cari teman tuh harus ya sebenarnya. Harus lah. Dan cari temen tuh bener-bener difilter juga. Ya kita sekarang nggak usah munafik, emang setelah setelah makin dewasa tuh emang kita nyari orang tuh harus difilter. Kalau dulu kan orang selalu bilang bertemanlah sama siapapun gitu kan. Enggak, itu tuh enggak gitu. Lu harus emang ngefilter orang. Karena teman-teman terdekat lu itu bisa ngefek ke kehidupan juga gitu loh. Kayak bisa mengubah sikap lah, mengubah perilaku, mengubah pola pikir gitu kan. Jadi ya begitu. Benar. Quotes of today. Ini keren sih. Maksudnya I'm so amazing for you gitu. Karena pikir si Bobby makin keren nih gitu. Satu dari secara bahasa gitu. Kedua dengan secara pola pikirnya gitu. Dengan cara pola pikirnya, dan maksudnya orang itu atau quotes hidup itu satu rangkaian perjalanan atau satu rangkaian pembelajaran itu emang benar gitu. Karena setiap rangkaian hidup yang kita alami itu semuanya itu bagian dari pembelajaran gitu. Tinggal artinya kita mau terus belajar nggak, mau terus mengeksplor nggak gitu. Balik lagi ke kitanya, dan yang penting itu kita punya support system dari teman, dari keluarga, dari siapapun juga buat nge-up lagi, ngebakar lagi semangat kita supaya we're back on the track gitu. Iya. That's Bobby. Thank you banget, Bob. Bob, thank you bisa udah join, Bob. Aduh, makasih juga. Thanks for having me. Keren sih. Gitu. Keren sih. Ini meskipun kita ngobrol, nggak tahu kita ngobrol apa, nggak ada faedahnya gitu. Nggak apa-apa. Mungkin buat memotivasi orang-orang kan. Nggak selalu. Nanti Bobby adalah motivator. Nanti kalau sharing soal motivasi ya tanya ya Bobby. Bob, kalau orang yang mau tahu nih soal
Instagram Bobby kalau boleh di-share ya. Kita balik lagi. Iya. Privacy, balik lagi. Bob boleh di-share Instagramnya. Kalaupun mau gitu. Boleh di-share, boleh. Namanya boleh. apa, Bob? BOBYSNPL. Bobby SNPR. Bobby SNPR. Nanti ada di bawah situ ya. Bobby Sianipar gitu. SNPR. SNPR pokoknya. Ada di bawah sini. Siap. Oke, Bob. Thank you udah join. Ya. Thank you udah mau ngobrol. Sorry ngeganggu waktunya. Ini keren sih. Enak sih ngobrol. Nanti kita lanjut lagi lain kesempatan, Bob. Boleh. Ngobrol sharing-sharing lagi. Bob, sehat terus ya, lancar. Ya, sehat terus. Ausbildungnya tahun ketiga ya. Amin. Tahun ketiga berarti tahun depan lulus lah. Bulan apa berarti? Bulan Mei itu udah Mei 2002. Udah tulis. Tuition Prüfung. Wah, ujian tulis. Genau. Mudah-mudahan lancar semuanya. Oke. Amin. Bob, thank you sekali lagi ya. Ya, thank you juga. Selamat menikmati hari libur yang ada banyak terminnya. Salam buat semua. Siap nanti kita salamkan. Rekan-rekan, ya. Siap. Oke, Bob, thank you ya. Makasih ya. Thank you, Bob. Ciao. Ya, tadi itu obrolan kita sama Bobby. Ya, tentu mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan ya, dan tentu nantikan konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya Iqmal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.